Sampai saat melihat mantan pacarnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Pria ini baru percaya bahwa dia benar-benar sakit parah. Namun sebelumnya dia selalu mengira bahwa dia berpura-pura sakit untuk mendapatkan simpati. Bahkan dia beberapa kali menggagalkan pekerjaan paruh waktunya. Hanya untuk melihat penampilan yang menyedihkan darinya sebagai pelampiasan amarah. Tapi dia tidak menyangka tindakan ini akan membuatnya tidak punya uang untuk berobat. Ternyata 10 tahun yang lalu. Saat itu, pria itu masih seorang mahasiswa miskin dari desa. Setiap kali makan, dia hanya bisa makan roti kukus untuk menahan lapar. Hasilnya, orang yang begitu biasa ini, ternyata diperhatikan oleh wanita kaya. Dan cara wanita kaya itu mengejar pria juga sangat sederhana, yaitu terus-menerus mengeluarkan uang untuknya. Setiap kali pria itu ingin keluar mencari pekerjaan paruh waktu untuk biaya hidup, wanita kaya itu selalu muncul tepat waktu untuk menggagalkan. Seiring berjalannya waktu, mereka benar-benar bersama seperti yang diinginkan. Namun kebahagiaan tidak berlangsung lama. Bisnis keluarga wanita itu mengalami masalah. Nenek juga dirawat di ruang perawatan intensif dalam keadaan koma. Tekanan hidup membuat wanita sulit bernapas. Agar tidak menghambat pria, dia dengan tegas mengajukan perpisahan. Dia mengira mereka tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Tak disangka, pada suatu hari bertahun-tahun kemudian, wanita terkejut saat menemukan saat bekerja paruh waktu di bar. Pemuda yang dulunya miskin dan sengsara ternyata sudah bangkit dan menjadi bos besar. Dia khawatir jika dirinya terlihat. Jadi saat mengantarkan nampan buah, dia sengaja menundukkan kepala untuk menghindari tatapan pria. Sayangnya, dia tetap dikenali Nona Wen, karena wanita mengajukan perpisahan terlalu terburu-buru pada tahun itu. Hal ini membuat pria menyimpan dendam terhadapnya selama bertahun-tahun. Mengira bahwa cinta di antara mereka hanyalah, ini adalah mainan yang dibeli wanita dengan uang, yang bisa dibuang kapan saja jika tidak diinginkan. Kini saat bertemu lagi, identitas keduanya telah terbalik. Pria tentu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Dia langsung melemparkan uang kepadanya sebagai penghinaan. Sen Kichen, ternyata kamu sangat membenciku. Kemudian wanita itu kembali ke rumah sakit dan memberikan uang ini. Semua uang itu untuk membayar biaya pengobatan nenek. Dokter menyarankan agar dia juga memperhatikan kondisi kesehatannya. Ini adalah penyakit keturunan dalam keluarga. Tidak peduli seberapa muda tubuhnya, jika tidak diobati, pasti akan mati. Namun sekarang wanita itu tidak memiliki siapa-siapa. Dia hanya memikirkan untuk segera mendapatkan uang untuk mengobati nenek. Maka dia bekerja lebih keras untuk pekerjaan paruh waktu. Namun anehnya, dalam beberapa hari ini, setiap kali dia mendapatkan pekerjaan, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan dipecat tanpa alasan yang jelas. Hingga suatu hari, gadis itu keluar dari taman hiburan. Ketika melihat wajah yang familiar di dalam mobil, dia baru menyadari. Ternyata semua ini adalah balas dendam pria itu padanya. Jiushiki Film, Nona Wen. Nona Wen, apakah kamu tahu bagaimana cara mendapatkan uang? Apakah kamu ingin membalas penghinaan yang pernah aku lakukan padamu? Apakah semuanya akan dikembalikan padaku? Keesokan harinya, pria itu diam-diam masuk ke ruang perawatan nenek wanita itu. Sebenarnya, dia tidak pernah melepaskan hubungan ini. Dia juga sangat ingin tahu apa yang dialami wanita itu selama bertahun-tahun. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Untungnya, nenek yang koma selama bertahun-tahun mendengar suara pria itu. Dan kemudian, dia tiba-tiba terbangun dengan ajaib. Nenek, kamu sudah bangun. Ah Chen, kamu datang. Nenek, jangan bergerak. Saya pergi memanggil dokter. Dia berkata dengan air mata di matanya seolah-olah baru saja bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat pria itu dan cucunya akan menikah. Dan pria itu juga teringat masa-masa sulit di universitas. Nenek melihatnya sering makan mantou tanpa lauk. Jadi, dia datang ke sekolah untuk membawakan makanan untuknya ketika ada waktu. Dan saat itu dia menyatakan, pria ini begitu bekerja keras dan mau menderita. Nanti cucunya pasti tidak akan menderita jika menikah dengannya. Nenek, saya akan merawatnya dengan baik. Baik. Melihat nenek masih sangat lemah, jadi pria itu memasangkan masker oksigen padanya lalu pergi. Di sisi lain, wanita itu sedang berdiskusi tentang kondisi kesehatan di ruang pemeriksaan. Dokter baru saja mengatakan bahwa nenek pasti bisa sembuh. Namun, di detik berikutnya, perawat bergegas masuk, memberitahunya bahwa nenek telah meninggal. Wanita itu bingung dan tidak mengerti. Padahal nenek baru saja baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba meninggal? Perawat di samping berkata bahwa pria itu pernah datang ke ruang perawatan. Dan ada seseorang yang mengaku sebagai tunangannya. Wanita itu mengirimkan undangan pernikahan. Ternyata setelah pria itu pergi, tunangannya mendengar percakapan dia dan nenek di luar pintu. Jadi dia merasa cemburu. Memberitahunya bahwa sebenarnya mereka sudah bertengkar dan putus. Dan dia adalah wanita yang dipilih pria itu sebagai istri. Akhirnya, dia dengan kejam melepas masker oksigen nenek. Membiarkannya berhenti bernapas perlahan dalam rasa sakit yang menyiksa dan kekhawatiran terhadap cucunya. Perlahan-lahan berhenti bernapas dalam kekhawatiran. Wanita mengira bahwa pria yang telah membunuh neneknya. Jadi dia berencana untuk mengacaukan pernikahannya. Sebelum pernikahan, pria pernah mencoba menghubungi wanita itu. Tetapi teleponnya selalu tidak bisa tersambung. Hingga setelah pernikahan dimulai, wanita itu dengan marah mendorong pintu. Dia langsung menamparkan pria itu. Kemudian dia bertanya apakah dia pergi ke rumah sakit untuk mencari nenek. Kamu menikah seperti biasa.
Kenapa kamu harus menggangguku? Kamu jelas tahu bahwa aku sudah kehilangan segalanya. Kenapa kamu masih harus menggangguku? Hangat, apa yang kamu lakukan? Nenek sudah tiada. Pria itu terdiam di tempat setelah mendengar itu. Mereka semua tidak tahu kebenaran dari situasi ini. Namun, dari cinta muncul kebencian yang mengarah pada satu sama lain. Setelah kehilangan orang terdekat lagi, wanita itu mengutuk pria agar tidak pernah mendapatkan kebahagiaan seumur hidupnya. Dan pria itu juga memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan semua yang terpendam. Tahun-tahun ketidakadilan terungkap. Keputusan kejamnya untuk meninggalkan, membuat dirinya tidak bisa bangkit selama 7 tahun. Setiap hari memikirkan bagaimana membalas dendam saat bertemu lagi. Akhirnya, wanita itu dengan tenang memberitahunya. Lagi pula, dia sudah tidak punya banyak waktu. Sekarang akhirnya bisa melampiaskan rasa sakit, kan? Tapi pria itu mengira wanita itu berpura-pura menderita. Dia pun mengucapkan kata-kata keras, meskipun dia benar-benar meninggal. Dia tidak akan meneteskan setetes air mata pun. Tapi tidak disangka, detik berikutnya wanita itu mulai muntah darah. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kehangatan.